Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lanjutan kembali proposal Muhammad Rafiq bab 3 metode penelitian. Kemarin juga sudah dijelaskan untuk waktu dan penelitian ini ya, harus ada gambaran umum dari objek penelitian dan alamat lengkap tokonya. Dan ini ada suatu pertanyaan di saya ketika Anda melakukan penelitian jangka waktu hanya 1 bulan, tapi tanggal 29 Februari hingga 1 April 2020. Apakah Anda yakin bisa menyelesaikan selama 1 bulan? Bahkan ini waktu sudah berlalu. Tanggal ini sekarang sudah tanggal 5 April ya. 4 April, sudah tanggal 4 April, sedangkan ini sudah selesai di tanggal 1 April. Ketika kita membuat suatu proposal, proposal itu adalah bentuk yang masih rencana apa saja yang ingin Anda lakukan. Jadi kalau Anda seperti ini harus bisa memvisionari bahwa akan dikerjakan di bulan apa sampai bulan apa. Untuk penelitian itu sendiri saya kurang yakin akan bisa diselesaikan dalam 1 bulan untuk mengambil kuesioner, ataupun memang bisa, mungkin terlalu padat ya. Nah, untuk itu coba dikaji ulang kembali waktu yang diperlukan. Dan gambaran umum untuk tempat penelitian juga belum ada di sini ya. Jadi lebih disempurnakan lagi untuk memberi informasi waktu dan tempat penelitiannya. Untuk desain penelitian, dan ini terjadi berulang lagi, bahwa desain penelitian itu merupakan pendekatan atau metode apa yang digunakan dalam menjawab masalah. Jadi berulang-ulang di 2 teman yang lain sudah dijelaskan apa itu desain penelitian. Coba dibuka lagi buku panduan skripsinya. Di situ juga sudah ada keterangannya. Jadi desain penelitian itu dibuat untuk pendekatan metode yang digunakan dalam menjawab masalah. Jika peneliti bertujuan untuk menguji hipotesis, bisa pilih desain penelitiannya. Apakah kausal, apakah korelasional, ataukah komparatif. Nah, dari situ saudara bisa melihat penelitian Anda berada pada titik yang mana, pada pendekatan yang mana, ya, sesuai dengan apa yang ingin Anda lakukan dalam menjawab penelitian Anda. Nah, di sini juga untuk penggunaan data ini bukan di sini tempatnya ya. Bukan letaknya tidak di sini. Coba lagi dibuka buku panduan skripsi yang 2020 ya. Di situ sudah diperjelas dengan detail apa saja yang urutan-urutannya sehingga tidak melongkap-longkap seperti ini ya. Terus untuk definisi dan operasional variabel penelitian ini sudah bagus, sudah ada variabel-variabelnya, tapi tidak mencantumkan sumber referensi pada tabel yang dimana yang dirujuk dari indikator-indikator dan konsep variabel ini diambil dari mana. Harus ada sumbernya. Terus untuk populasi dan sampel ya, untuk metode penentuan populasi dan sampel ini di sini Anda menyebutkan seluruh konsumen yang sudah membeli produk, tapi kan Anda tidak tahu jumlahnya berapa ya. Nah, di sini tapi di sisi lain saat Anda mengatakan sampel, udah tahu nih jumlah populasinya 500 ya. Kalau Anda tidak tahu populasinya, tidak bisa menggunakan Slovin ya. Slovin itu digunakan kalau Anda mengetahui jumlah populasi yang digunakan ya, baru bisa Anda menggunakan Slovin. Tapi kalau Anda tidak tahu metode jumlah populasinya, Anda sebenarnya bisa cari tahu dulu perkiraan untuk
jumlah konsumen dari pembelian sebelumnya, baik itu berupa jumlah konsumen dalam 3 bulan terakhir atau dalam 1 tahun terakhir. Itu bisa diperkirakan ya, berapa jumlahnya. Atau memang ingin memakai metode purposive sampling, bisa juga. Metode purposive sampling ini tidak ditentukan juga berapa jumlah yang ada di sana, kita masih belum mengetahui. Itu bisa digunakan. Jadi bisa baca bukunya di buku penelitian Singarimbun ya. Jadi jangan membuat metode Slovin untuk populasi yang tidak diketahui. Ini nggak matching jadinya ya. Ini masih salah. Jadi dipelajari lagi, dibaca kembali bukunya untuk metode penelitiannya. Terus untuk metode pengumpulan data, bukan metode pengambilan data ya. Di sini adalah metode pengumpulan data. Di metode pengumpulan data ini mencangkup sumber data, jenis data, dan teknik pengumpulan data. Sumber data ini terkait jenis penelitian data, primer atau sekunder, atau keduanya digunakan. Lalu diceritakan data sekundernya apa saja yang dibutuhkan, data primernya apa saja yang dibutuhkan. Lalu juga ada teknik pengumpulan data. Bagaimana cara memperoleh data? Baru Anda bisa menggunakan ini. Cara pengumpulan datanya bisa dengan kuesioner online yang dibuat dengan Google Form bisa. Terus dianalisis berdasarkan skala Likert bisa. Nah, terus berikutnya metode analisis data. Di sini sudah bisa membedakan variabel-variabel mana yang akan diuji. Ini sudah bagus ya. Nah, untuk uji hipotesisnya di sini juga sudah ada untuk hipotesis-hipotesis yang akan diuji ya. Ini sudah benar untuk digunakan. Lebih lanjut sudah bisa. Nah, tapi di daftar pustaka berikutnya, daftar pustaka itu penulisannya menurut abjad dari A sampai Z ya, dari nama belakang penulisnya. Dan semua literatur yang digunakan harus tercantum dalam daftar pustaka ini agar tidak dikatakan plagiat ya. Dan untuk itu kita akan menguji plagiarisme ini untuk melihat kesalahan yang berulang atau mencontek punya orang, sehingga nanti setelah Anda selesai ini nanti akan saya uji coba apakah ini tulisannya plagiat atau tidak ya. Daftar pustakanya tolong dilengkapi. Ini sudah bagus, sudah ada lampirannya, sudah ada kuesioner penelitiannya. Ini patut untuk dicontoh ya. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.